Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat terus ya. Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah, dan di video kali ini kita akan membahas salah satu jenis testing lain selain usability testing ya. Nah, dalam video ini kita akan membahas testing yang disebut dengan functional testing. Kalau di video sebelumnya tentang usability testing, biasanya teman-teman melakukan testing untuk melihat apakah aplikasi web yang kita bangun itu user-friendly atau tidak. Tapi kalau functional testing, kita akan menguji aplikasi web tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan atau rancangan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Contoh misalkan yang kita testing itu adalah fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada dalam aplikasi, atau perilaku-perilaku dari pengoperasional aplikasinya, sampai dengan fungsi-fungsi dari setiap komponen-komponen yang ada di dalam aplikasi tersebut. Tujuan dari functional testing ini adalah untuk memastikan apakah aplikasi yang kita buat itu sudah memenuhi kebutuhan atau requirement yang sudah dilakukan pada saat analisis atau perancangan sebelumnya. Jadi analoginya kayak ini. Misalkan ada bagian perancangan yang sudah merancang rumah dan posisi pintunya ada di kanan. Nah, kita sebagai implementornya atau seorang programmernya malah bikin pintunya itu sebelah kiri. Nah, itu artinya kita tidak mengikuti dokumen-dokumen kebutuhan atau requirement yang sudah dibuat sebelumnya. Dan kalau kita tes fungsionalnya, pasti itu tidak lulus. Nah, berikut ini ada beberapa checklist yang perlu teman-teman perhatikan ketika ingin melakukan pengujian fungsional ini. Yang pertama, kita harus melakukan validasi terhadap field-field yang ada di dalam aplikasi tersebut. Apakah benar field nama itu akan tersimpan nama di dalam database? Apakah benar field alamat itu akan tersimpan di database kolom alamat, dan seterusnya. Itu kita harus cek satu persatu. Kemudian kalau ada field untuk mengisi password, nah kita harus cek apakah password itu sudah di asterisk atau belum. Jangan sampai nanti pada saat user mengisikan password, malah passwordnya masih berbentuk plain text. Nah itu hati-hati, perlu divalidasi juga atau di checklist. Kemudian yang kita tes adalah apakah sistem yang kita buat atau aplikasi yang kita buat itu bisa memunculkan pesan error. Jangan sampai ketika kita salah menuliskan field, malah tidak muncul error sama sekali. Itu bisa berbahaya nantinya. Berikutnya yang kita uji adalah tentang tahun ya. Kalau misalkan di halaman tersebut ada field untuk menginput tahun, nah itu tolong dicek lagi untuk tahun kabisat itu benar atau tidak. Kemudian untuk field yang hanya boleh diisi dengan nomor, itu juga perlu kita cek. Jangan sampai kita bisa menginput alfabet di dalamnya. Contoh misalkan untuk field nomor telepon, itu kan harus angka semua. Nah, kita tidak boleh sampai ada huruf di sana. Atau kita akan mengecek untuk nilai negatif di dalam fieldnya. Jadi kita nggak boleh kan masukin nilai negatif untuk telepon misalkan. Atau kita masukin NIK itu dengan angka negatif. Itu tidak boleh, makanya perlu dicek. Kemudian untuk field-field yang biasanya memunculkan hasil perhitungan, kayak aplikasi kasir misalkan, atau aplikasi untuk teller, nah itu hati-hati. Ya, ketika ada perhitungan, terutama pembagian, nah itu harus dicek untuk masalah hasil baginya. Jangan sampai nilainya berbeda. Karena kalau udah bicara dengan uang di sana, atau nominal uang, kasusnya ini rada sensitif ya biasanya ya. Salah 0 saja atau salah di belakang komanya itu pasti nilainya akan berbeda. Nah, kemudian kita harus ngecek maksimal dari karakter di dalam sebuah field. Contoh misalkan untuk NIK, kita kan harus batasi maksimal karakter untuk NIK. Taruhlah misalkan 15. Nah, kita harus cek apakah kalau kita masukin sebanyak 17 karakter masih bisa masuk ke dalam database atau masih bisa di-input. Kalau masih bisa di-input, berarti nanti hasil pengujian itu nggak lolos. Kemudian, kita juga harus ngecek untuk konfirmasi pesan. Jadi ketika kita ingin menambah data, biasanya kan harus ada konfirmasi dulu. Apakah data ini ingin disimpan? Atau ketika kita ingin menghapus field, biasanya kita akan dapat konfirmasi dulu. Apakah yakin akan menghapus field ini? Barulah kita pencet yes atau no. Nah, jangan sampai pesan ini tidak ada. Atau pesan konfirmasi ini ya namanya ya. Ini harus kita lakukan testing. Kemudian kita harus juga menguji dari sisi semua inputan spesial karakter, kayak koma, titik, dolar, dan seterusnya. Jangan sampai itu bisa masuk ke dalam field yang memang tidak ada fungsinya ya.
Kalau misalkan untuk field password mungkin berguna, kita izinkan. Tetapi untuk field-field yang lain kayak misalkan alamat, nama, NIK, itu tidak diperbolehkan ya. Kalau alamat, oke, kita bisa pilih, misalkan boleh titik atau koma, itu masih bisa. Tapi kalau udah memasukin dolar, kayaknya nggak ada ya alamat rumah yang menggunakan karakter dolar. Kemudian checklist-checklist lainnya, teman-teman silahkan cek saja di sebelah sini. Masih banyak banget ya checklist-checklist yang perlu kita jelaskan. Ya, tapi silakan teman-teman pelajari checklist-checklist yang ada sebelah ini. Intinya adalah ketika kita bicara functional testing, kita harus melakukan testing bagaimana untuk memeriksa apakah fungsi-fungsi atau fitur-fitur di dalam aplikasi itu sudah berjalan dengan seharusnya atau belum. Yang paling gampang kita mengacunya ke dokumen rancangan atau ke dokumen kebutuhan yang ada di tahap sebelumnya ketika pembangunan perangkat lunak. Kebanyakan kasus-kasus peretasan terhadap web aplikasi yang terjadi itu salah satunya adalah karena kita tidak melakukan functional testing. Oleh karena itu, functional testing ini sangat penting ketika teman-teman ingin mengembangkan perangkat lunak. Dan jangan lupa, functional testing ini dilakukan sebelum aplikasi dipublish ke dalam jaringan internet. Nah, bagaimana nih teman-teman? Mudah-mudahan aplikasi web yang teman-teman kembangkan nantinya itu bisa dilakukan testing dan juga paling tidak bisa meminimalisir celah-celah keamanan yang muncul di dalam aplikasi tersebut. Sekian penjelasan tentang functional testing ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan juga berguna buat teman-teman ke depannya. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung channel saya. Tetap sehat terus semuanya. Keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.